Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bertemu di pagi yang baik untuk bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Allah sebelum kita beraktivitas. Saudara, mari berdoa bersama. Allah Bapa di dalam sorga, dalam berkat nama Yesus, terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya sepanjang hari ini, kehendak Tuhan yang boleh jadi atas hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, saya berharap pagi ini kita baik-baik saja di dalam berkat, perlindungan, dan cinta kasih Tuhan. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah golongan domba yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, Yesus pernah berkata bahwa akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Demikian Yohanes 10 ayat 14 dan ayat 27. Mengacu kepada ayat ini, maka Yesus adalah gembala yang baik. Maka kita pun harus menjadi domba yang baik. Yang dengar-dengaran, yang taat kepada Dia, yang mendengarkan suaranya. Terutama melakukan perintahnya. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jemaat sekalian, akan ada penghakiman di kemudian hari. Berdasarkan ayat yang kita baca, penghakiman ini akan memutuskan nasib setiap orang untuk dibawa pada kebahagiaan yang kekal atau dibawa kepada kesengsaraan yang kekal. Mereka akan menerima balasan setimpal dengan apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan sekarang ini, yang penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, godaan, dan sebagainya. Mereka akan dihakimi sesuai dengan berita Injil yang mereka terima, Injil yang kekal itu.
atas respons mereka. Semua orang harus dikumpulkan di hadapan pengadilan Yesus Kristus. Semua orang dari segala abad, saudaraku. Dari permulaan dunia ini diciptakan sampai akhirnya. Dari semua tempat di bumi ini sampai sudut-sudut yang terpencil di dunia yang tidak dikenal, yang jauh dari manapun. Semua bangsa yang diciptakan dari satu darah dan tinggal di segenap penjuru bumi akan menghadap kepada tahta pengadilan Kristus. Tidak ada satupun yang dapat menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang jahat dan orang benar yang sekarang ada di dunia ini, mereka tinggal bersama-sama di berbagai negara, kota, jemaat, bahkan di dalam keluarga yang sama, saudaraku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maleakhi 3 ayat 18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Akan ada perbedaan antara kambing dan domba, saudaraku. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Berarti setiap orang dapat dibedakan oleh Tuhan. Dan berdasarkan ayat yang sudah kita baca, akan ada pemisahan atau pembedaan yang kelak akan terjadi. Matius 25 ayat 31 berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pada hari kedatangan Tuhan akan terjadi pemisahan. Tuhan memisahkan antara kambing dan domba. Apa perbedaan antara keduanya, saudaraku? Sangat jelas dalam Matius 25 ayat 35 dan 36. Perbedaannya, domba dia berbuat kebaikan kepada saudara-saudara yang lain, saudara-saudara seiman yang lemah, yang membutuhkan bantuan. Domba dipanggil untuk melakukan visi kerajaan sorga. Dan domba ini melakukan apa yang dikerjakan oleh sang gembala. Kita adalah domba-domba Kristus. Kita milik Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang baik. Dia sudah menyerahkan semua yang dia punya untuk saudara dan saya. Dia mencari kita, dia berbagi kepada kita. Dia memperhatikan kita, dia mengasihi kita. Dia menolong kita yang lemah, tidak berdaya dan hina. Maka sebagai domba-domba milik Tuhan, maka firman Allah berkata, domba-domba itu melakukan apa yang diperintahkan untuk mereka lakukan. Bapak Ibu, berbuat kebaikan, melayani sesama. Ini yang Tuhan kehendaki dari dalam kehidupan kita. Matius 25 ayat 35, saudara dengar, ini yang dikerjakan oleh domba. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itulah ciri daripada domba. Ketika Tuhan memisahkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya, pemisahan itu terjadi berdasarkan bagaimana mereka melakukan sesuatu selama mereka hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kambing kelompok orang yang tidak melakukan kebaikan, padahal mereka mampu. Mereka hanya hidup untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak memenuhi panggilan Kristus. Yang sudah diselamatkan,
kemudian membawa berita Injil itu, melayani dan menjadi berkat bagi orang lain, berbagi kasih, memberi perhatian, melayani. Tetapi kambing tidak melakukan itu. Di dalam Matius 25 ayat 42 dan 43 inilah yang dilakukan oleh kelompok kambing. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang diri, seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Saudara sekalian, sesungguhnya apa yang kita lakukan pada hari-hari ini ketika kita melayani sesama, kita memperhatikan orang lain, kita mendoakan, kita berbagi, menopang satu dengan yang lainnya, kita sedang melakukan kehendak Allah. Mari berbuat baik. Kebaikan itu kita lakukan karena kita sudah menerima kebenaran dari Tuhan. Di luar kebenaran Tuhan, kebaikan itu hanya sampah, saudaraku. Tetapi kita sudah dibenarkan oleh Yesus lewat pencurahan darah Kristus. Kita sudah dibenarkan oleh firman yang membersihkan kita. Maka tanggung jawab setelah kita dibenarkan, mari kita menyatakan kebenaran itu melalui perbuatan-perbuatan baik. Kita tidak bisa membuka pintu surga dengan perbuatan baik kita. Tetapi setelah kita membaca Matius ini, maka kita diingatkan bahwa kewajiban kita adalah melakukan perbuatan baik sehingga nama Tuhan dimuliakan dan orang lain diberkati, bahkan diselamatkan datang kepada Kristus melalui pelayanan perbuatan baik kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kambing mudah menjadi liar jika ada kesempatan, berbeda dengan domba. Sifat kambing ini tidak bisa diajak untuk membangun sesuatu karena membangun itu perlu komitmen. Kambing itu liar, dia hanya hidup menurut maunya dia, hanya hidup untuk diri sendiri. Bagaimana bisa membangun? Sebab membutuhkan komitmen. Komitmen itu dibutuhkan dalam kebersamaan. Sementara golongan kambing hanya hidup untuk diri sendiri, tidak memperhatikan yang lain. Karakter liar ini hanya mencari keuntungan pribadi, saudaraku. Karakter liar ini mencari keuntungan pribadi, mencari kenyamanan pribadi. Sementara domba itu bergerak bersama, menghadapi lawan bersama. Mereka sadar tidak dapat hidup sendiri. Karenanya saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Yang membuat domba bergerak bersama adalah suara dari gembala, saudaraku. Yesuslah gembala yang baik. Ketika kita mendengar suaranya, kita mendengar perintahnya, maka kita mulai berbuat baik. Sebagaimana kita sudah diberkati dan dibenarkan, maka berkat-berkat itu kita salurkan. Sebagaimana kita sudah dibenarkan, maka kebenaran itu melayakkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memberkati orang lain. Sehingga mereka datang kepada Kristus Tuhan kita. Saudaraku, salah satu buah roh kasih, ada penguasaan diri. Mari kita lakukan ini, saudaraku. Sesungguhnya apa yang kita lakukan bagi orang lain sesama yang dalam kesusahan, kita lakukan itu bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan dia disukakan lewat pelayanan saudara dan saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, domba dalam Matius 25 ayat 30, 33 dan 34 yang sudah kita baca tadi, dikatakan dia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, yaitu kelompok domba yang diberkati, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Luar biasa, saudaraku. Tetapi kepada kambing, kelompok golongan kambing,
Matius 25 ayat 33 berkata, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara, kelompok domba yang diberkati oleh Tuhan, mereka menerima kehidupan yang kekal, yaitu sorga. Sedangkan kambing dibuang ke dalam tempat siksaan untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berdasarkan firman Tuhan hari ini, mari kita memeriksa diri kita. Apa yang mendorong kita berbuat baik kepada sesama? Pada siapakah kita selama ini memberi perhatian, bantuan, memberi pertolongan? Apakah hanya kepada mereka yang bisa membalas kebaikan dan perhatian, yang bisa membalas pertolongan kita? Ataukah kita memberi bantuan, pertolongan tanpa melihat latar belakang seseorang? Apa dia bisa membalas kebaikan saya ataupun tidak membalas kebaikan saya? Saudaraku, marilah kita hidup menjadi berkat bagi sesama, sebab kita dipanggil untuk menerima berkat keselamatan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Saudara sekalian, mari hidup berguna bagi sesama. Berbagi berkat, berbagi kasih Tuhan. Karena kita sudah dicintai Tuhan. Kita sudah diberkati. Bahkan kita selalu dipelihara dalam jaminan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Kami adalah kelompok domba yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kasih-Mu ada di dalam kami. Sehingga kami menjadi jemaat yang tahu memperhatikan satu dengan yang lainnya. Bahkan berbagi kasih. Melampaui tembok-tembok gereja. Melampaui perbedaan suku, bangsa, agama. Kami menyatakan kemuliaan Allah di muka bumi melalui perbuatan-perbuatan baik. Karena kami sudah dibenarkan oleh Engkau. Sehingga kami layak untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dibenarkan oleh Engkau. Bapa, hamba berdoa. Tuhan tolong setiap jemaat. Beri kekuatan kepada mereka untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, kesehatan mereka. Tuhan tolong, diberkati, ditolong dalam nama Yesus. Berkati gembala staf, gembala hamba Tuhan, diaken yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sepanjang hari ini berkati kami dalam aktivitas kami. Kami diingatkan oleh firman Allah. Kemanapun kami pergi dan berada, ada orang-orang yang Engkau utus untuk menerima berkat-Mu melalui kehidupan kami, melalui pelayanan kami, melalui perbuatan-perbuatan baik kami. Terima kasih Bapa. Berkati Indonesia, provinsi, bahkan kota di mana kami tinggal. Berkati pemerintah kami Bapa. Engkau jaga Indonesia. Bahkan kami berdoa berkat yang berkelimpahan bagi Indonesia. Terutama berkat keselamatan. Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami akan kembali beraktivitas dengan penuh ucapan syukur. Dan kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.